Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang satu topik yang buat kakak ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita mau pelajari pada saat sore hari ini. Nah ini nih kakak mau kita mau belajar dari kitab Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 1. Kita baca, ini kan agak panjang nih, tapi kan kita mau renungkan ini masih ada sangkut pautnya nanti satu sama yang lain. Nanti ada beberapa hal di situ. Jadi kita mau buka dulu, semua udah ketemu Matius pasal 6 ayat 1. Udah. Ya. Nah di sini kan kakak mau hari ini kita mau belajarnya ada beberapa judul ya sekaligus ya. Jadi dari pasal 6 ayat 1 sampai ayat 18 di situ ada 3 hal yang mau kita pelajari. Ada hal memberi sedekah, terus ada hal berdoa, terus ada hal berpuasa. Ada 3 hal ini yang mau kita hari ini kita mau pelajari di sini. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu hal memberi sedekah. Ya, minta baca yang topik ini salah satu. Gio aja yang baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, makasih untuk Gio. Jadi hari ini kalau kita mau lihat ya pasal 6 ini ayat 1 sampai 18 itu hanya mau berbicara begini. Orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang mengenal kebenaran ya. Kalau kalian mau baca pasal 6 ini sampai ayat 18 itu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, imam-imam. Jadi kakak mau kasih temanya hari ini adalah bahwa ini adalah kerohanian yang duniawi ya, kerohanian yang duniawi. Kenapa kakak bilang kerohanian yang duniawi? Karena di situ ada yang namanya apa ya? Kalau Matius 6 ayat 1 di situ ada orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka itu punya jiwa yang mereka bilang bahwa mereka ini adalah orang rohaniawan, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, tapi ternyata mereka punya roh yang begitu-begitu aja. Rohnya cuman begitu, nggak pernah rohnya bertumbuh. Pelayanan mereka itu nggak pernah mereka memberi yang terbaik, dalam artian bahwa mereka ini hanya punya satu konsep begini, bahwa mereka melakukan suatu kewajiban dalam hal ini kayak pelayanan ataupun memberi sedekah itu supaya apa di situ di ayat 1. Mereka memberi itu hanya supaya orang lihat mereka, oh, saya ini memberi loh. Saya ini memberikan sesuatu kepada orang lain itu supaya orang lihat saya bahwa oh ternyata GG ini orang baik, makanya dia memberi. Makanya kan kalau orang punya motivasi memberi itu dengan hal supaya dipuji orang itu, dia akan lama-lama akan kecewa. Misalnya gini, GG misalnya kalau mau memberi sesuatu kepada orang lain, tapi ketika kalau nggak ada orang dia nggak kasih. Pas banyak orang baru dia panggil semua orang, nih lihat nih,
saya mau kasih dia, kayak saya mau kasih Hezki uang nih. Kalian lihat ya. Nah ketika dia memberi sesuatu terus nggak dilihat orang, akhirnya dia kecewa. Dia kecewa karena kok saya kasih dia barang, saya kasih dia uang, saya kasih dia sesuatu, tapi kok saya nggak dipuji, saya nggak diucapin terima kasih. Akhirnya apa? Kecewa. Karena sesungguhnya yang dia perbuat itu, dia berbagi itu, dia memberi sedekah itu karena satu tujuannya. Yaitu apa tadi? Tujuannya itu supaya dipuji orang. Nah ketika dia nggak dipuji orang, akhirnya ya dia kecewa, dia merasa kecewa ya. Sehingga tadi kakak bilang bahwa ini adalah berbagi kepada orang itu adalah hal yang baik. Itu kerohanian yang baik. Tapi kalau berbagi kepada orang hanya dengan punya tujuan tertentu, ada punya motivasi tertentu hanya karena mau dipuji orang, maka itu sama kayak yang tadi tema kakak bilang, bahwa itu adalah kerohanian yang duniawi. Awal-awalnya sih dia pakai apa ya, pakai topeng bahwa dia itu melakukan sesuatu yang rohani, berbagi berkat, berbagi apapun itu. Tapi ternyata motivasi dia berbagi itu supaya dia dipuji. Dia disanjung-sanjung sama orang lain, oh dia itu ini, dia itu ini. Nah, sehingga pada saat sore hari ini, kalian atau kita semua, bahwa dalam hal ini, Yesus sendiri menegur bahwa janganlah kamu melakukan kewajibanmu secara agama, tapi kamu harus lakukan itu dengan tulus hati. Gitu. Di ayat 1 ya tadi ya. Nah sehingga kalau kakak mau lihat di sini bahwa ternyata kehidupan rohani yang biasa-biasa terus, yang hidupnya begitu-begitu aja, akhirnya merusak kerohanian yang sejati. Nah kerohanian yang sejati itu apa? Yaitu kerohanian yang memang benar-benar mencintai Tuhan dengan betul, yang mencintai Tuhan dengan benar, bahkan kayak memberi sesuatu kepada orang lain juga dengan tulus. Nah itu kan kalau punya roh kerohanian yang duniawi itu bisa buat kerohanian kita yang harusnya sejati itu malah tergantikan. Karena kita mau mencari pujian dari orang lain. Sehingga kalau kakak di sini melihat bahwa begini, kalau agama yang lahiriah itu adalah ciri kerohanian yang duniawi. Jadi tiap hari dia hanya lakukan apa? Kegiatan-kegiatan rohani, dia lakukan kegiatan-kegiatan misalnya tadi yang dikatakan di sini adalah berbagi, dan berbagi. Tapi ternyata motivasinya salah ya. Buat kakak itu hanya kamu melakukan kewajiban aja, tapi kamu nggak mencintai apa yang kamu lakukan. Sehingga itu bukan motivasi dari dasar hati, tapi itu adalah sebenarnya itu adalah karena mau cari pujian manusia aja gitu. Sehingga akhirnya di sini apa? Orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam di situ, ketika mereka misalnya mau doain orang nih, supaya dilihat orang, mereka ke pasar-pasar, mereka berteriak-teriak di sana, mendoakan orang, bahkan di tikungan-tikungan katanya, supaya dilihat orang, supaya dipuji, supaya disanjung-sanjung mereka di sana. Ternyata Yesus nggak mau begitu. Yesus maunya, nanti sebentar kita lihat dalam hal berdoa ya. Di sana Yesus malah bilang bahwa kalau kamu mau lakukan sesuatu itu masuk ke kamar, ke tempat yang tersembunyi. Lakukanlah itu karena Tuhan melihat hal yang tersembunyi, hal yang nggak kelihatan. Karena hal yang kelihatan itu terkadang munafik. Kata Tuhan ya di sini ya, dikatakan bahwa kalau kamu mau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Ada yang tahu nggak arti ini? Di ayat 3 tadi, Matius 6 ayat 3. Katanya, kalau mau kasih sedekah, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Kalau tangan kanan yang kasih, tangan kiri jangan tahu. Itu maksudnya adalah tadi yang kakak bilang. Kalau memberi itu ya nggak harus dipamerin gitu. Jangan pamer gitu. Jangan pamer.
Tapi hanya kan kadang kan YouTuber sekarang kan begitu ya. Kalian pernah nonton kan yang YouTuber itu kan supaya dapat orang puji-puji, kadang mereka datang kasih uang sambil harus direkam, harus di itu. Ya itu sih nggak salah sih sebenarnya, tapi kan kembali lagi kalau kita ukur dengan kebenaran firman Tuhan itu kan namanya adalah bahwa mereka memberi begitu supaya mereka itu dipuji orang, disanjung orang. Padahal Alkitab bilang bahwa kalau memberi sesuatu itu jangan diketahui oleh tanganmu yang lain. Artinya bahwa memberi, ya bila perlu kamu sendiri yang tahu bahwa kamu memberikan kepada orang lain. Jangan kamu bilang, saya kasih dia ini loh, saya kasih dia ini loh. Itu sama aja kayak kita pamer ya. Nah di sini kita mau lihat bahwa ketika kita punya kerohanian yang duniawi, tanpa kita sadari bahwa kita lama-kelamaan, tanpa kita sadari, kita akan lebih berusaha untuk menyenangkan manusia daripada kita menyenangkan Allah. Nah, orang yang punya ciri-ciri tadi ya, bahwa punya kerohanian, membungkus apa yang dia lakukan dengan hal-hal rohani, tapi ternyata bukan tujuan menyenangkan Allah. Ya lama-kelamaan ya, seperti yang tadi kakak bilang, bahwa karena kita mau senangkan manusia, berusaha senangkan manusia, sekali kita nggak dilirik, sekali kita misalnya mau salaman tapi nggak dilihat muka kita, akhirnya kita juga kecewa. Kok saya udah pernah berkorban buat dia, saya udah pernah memberikan dia sesuatu, tapi kok malah dia ketika saya salaman sama dia nggak pernah lihat muka saya, dia nggak pernah menengok ke saya, padahal saya udah berkorban buat dia loh. Nah itu akhirnya yang akan membawa kita kepada yang namanya kekecewaan. Kita kecewa bahwa aduh percuma selama ini saya berbuat sesuatu yang baik tapi dia nggak pernah balas budi. Karena selama ini kita mau menyenangkan manusia supaya kita dipandang orang, supaya kita ini disenangi orang, akhirnya bukan Allah yang kita senangkan. Sehingga kita akan kecewa. Tapi kalau kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, kakak yakin bahwa orang nggak anggap kita sekalipun, orang nggak hargai kita sekalipun, tujuan kita kan menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Jadi orang nggak hargai kita, orang nggak senang dengan kita, orang nggak sanjung kita pun, kita akan tetap berbuat baik. Karena yang mau kita senangkan itu Allah, bukan manusia. Ya itu ya. Jadi yang mau kita lakukan adalah kecintaan kita kepada Allah, bukan kita mau pura-pura, bukan kita mau munafik. Yang ada adalah bahwa kita itu punya kehausan rohani. Orang yang masih punya hal-hal seperti itu, yang mau mencari pujian dari manusia atau sanjungan dari manusia, itu sebenarnya dia itu haus rohani sebenarnya, haus rohani. Bahkan sebenarnya itu dia tidak punya kepedulian sama sekali, tapi hanya karena dia bungkus itu dengan hal-hal rohani, memberi atau apapun itu, akhirnya dia pikir dia sudah berbuat sesuatu yang baik, padahal itu hanya karena dia mau senangkan manusia. Ya itu ya. Itu yang dari bagian yang sedekah. Nah sekarang kita mau lihat di hal-hal mengenai hal berdoa. Kira-kira siapa yang bisa baca nih? Ini harus 2 orang nih. Dari ayat 5 sampai ayat yang ke 8. Siapa yang mau baca? Brittany, baca dari ayat 5 sampai di ayat yang ke 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka
kelihatan orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu lakukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi itu ya, kita bahas itu dulu. Nah, ini juga adalah sikap orang yang kalau di ayat yang kelima sampai di ayat yang kelima khususnya ya. Di situ Yesus sedang berbicara mengenai orang-orang yang tadi di ayat 1 sampai ayat 4. Itu masih orang yang sama. Yaitu orang-orang yang masih orang Yahudi, masih orang ya ahli Taurat, imam-imam yang mereka pakai jubah pelayan. Dan ketika mereka berdoa itu, ini yang dibilang apa? Berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka itu dilihat orang. Tapi Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa begini. Kembali lagi Yesus mau bilang, jangan kamu bertindak seolah-olah kamu rohani, tapi sebenarnya kamu nggak rohani gitu. Jadi kerohanian yang duniawi. Kita tiap hari, tiap minggu, bahkan mungkin setiap kali pelayanan ada yang sampai bilang nggak ada waktu sama sekali. Karena apa? Pelayanan ke sana, ke sini. Tapi ternyata pelayanannya itu dasarnya udah salah, motivasinya udah salah. Makanya Yesus sudah bilang, jangan kamu berdoa itu seperti orang munafik. Tapi dia bilang apa di ayat yang ke-6? Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintumu, berdoa kepada Bapamu yang di sorga. Jadi ini maksudnya apa? Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya acara tersendiri, bahwa kita itu nggak harus pamer kepada orang bahwa kita ini rohani, atau kita nggak harus pamer bahwa oh ini loh saya berdoanya begini, saya berdoanya panjang loh, saya berdoanya sampai dari A sampai Z saya sebutkan semua. Tapi Yesus bilang apa? Jangan dalam doamu itu bertele-tele. Maksudnya apa? Kita boleh datang kepada Tuhan ketika kita di kamar, kita datang kayak mau curhat dengan teman kita, tinggal ngomong aja, Tuhan begini, hari ini saya begini, hari ini saya begini. Tuhan mau hal-hal begitu karena dibilang apa? Tuhan melihat hal-hal yang tersembunyi. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu semua apa yang kita miliki, Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita. Sehingga tanpa kita berdoa pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan mau bahwa kita ini datang kepada Dia, bahwa kita butuh Dia. Itu yang penting. Jadi kita berdoa kepada Tuhan itu bukan berarti bahwa kita mau kasih tahu Dia, bilang, oh Tuhan ini saya mau butuh ini loh. Kok Tuhan nggak tahu sih? Nggak kasih-kasih? Tuhan udah tahu itu semua. Tapi hanya Tuhan maunya kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan maunya itu kita berserah. Oh Tuhan, saya udah nggak mampu lagi, Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Itu inti doa. Jadi doa di sini bukan berarti mau kita mau datang kasih tahu Tuhan, oh Tuhan, kasih saya ini Tuhan. Jangan diam aja. Tuhan udah tahu itu semua. Bahkan dibilang apa? Sehelai rambut kita pun tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak izinkan. Jadi Tuhan tahu sampai kedalaman isi hati kita. Dibilang bahwa helai rambut satu pun itu Dia tahu kalau lagi jatuh helai rambut kita ini. Sehingga apa yang mau kita takutkan? Itu Tuhan udah jamin seutuhnya bahwa kita ini berharga di mata Dia. Kita ini berharga di mata Dia sehingga kita nggak perlu takut gitu. Nah, ketika kita menyadari hal ini bahwa ketika kita berdoa dan kita berdoa hanya
mau dilihat orang, kita berdoa supaya orang bilang kita ini rohani, maka kita ini udah salah dengan tujuan Tuhan yang taruh dalam diri kita, bahwa hendaklah kita melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Lanjut lagi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Siapa yang mau baca? Ayat yang ke-15 ya. Heski nyalain kamera Heski. Baca yang ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Kak, masih Matius itu kan? Iya, masih. Matius 6 ayat 9 sampai ayat 16. 15 sampai ayat 15. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya. Jadi ini berbicara mengenai doa Bapa kami. Jadi ketika Yesus sudah bilang ke orang-orang yang munafik tadi di ayat 5, Yesus sudah menegur orang-orang ahli Taurat di situ, karena mereka itu berdoa hanya mau mencari pujian dari manusia, bahkan sanjungan dari manusia. Akhirnya Yesus bilang, berdoa pun jangan terlalu bertele-tele. Doa intinya aja. Nah, intinya apa? Doanya seperti yang tadi Heski baca. Berdoanya apa? Pertama, Bapa kami yang di surga. Itu intinya bahwa berdoa pertama itu yang perlu kita sanjung pertama itu adalah Allah Bapa kita, Allah Bapa. Itu yang namanya Allah Tritunggal. Nah, sehingga ketika kalau mau kita lihat di situ urutannya adalah bahwa dia berdoa pertama, berdoa kepada Bapa, dia berdoa menyanjung Allah. Itu kembali lagi bahwa tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita adalah menyenangkan Allah, dan berdoa adalah kepada pribadi yang tahu keberadaan kita, yaitu Allah. Baru nanti diurutkan lagi ke situ, dia mulai turun lagi kepada permohonan dia, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus yang kedua lagi dia berdoa untuk sesamanya, dan ampunilah kami kalau kami berbuat salah kepada orang lain. Terus yang terakhir dia minta, permintaannya satu lagi adalah bahwa jangan sampai kita ini dibawa ke dalam pencobaan yang kalau kita nggak kuat. Jadi dia minta tetap pertolongan Tuhan, dan yang terakhir itu dia tutup dengan dia tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan lagi di situ, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu sanjungan kepada Allah kita, dan amin. Jadi itu intinya doanya itu adalah doa yang misalnya doa salib ya, kalau kakak mau bilang ya doa salib, yaitu doa kepada Bapa di atas, terus ada doa kepada sesama. Nah itu Allah mengajarkan kepada kita doa yang sederhana, doa yang sederhana. Jadi kakak juga nggak berarti kakak bilang bahwa nggak perlu atau nggak boleh mendoakan hal-hal yang lain. Nggak apa-apa kita berdoa, hanya kembali lagi tadi Alkitab sudah bilang tadi di ayat 5, ayat 6 bahwa kita hendaknya berdoa itu mendoakan jangan yang terlalu bertele-tele, tapi sesuai dengan apa yang mau kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan itu buat kakak adalah bahwa karena Tuhan udah tahu semuanya, kita nggak harus bertele-tele pun Tuhan tahu. Itu intinya. Yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau yang di ayat yang ke-14 di situ, di ayat yang ke-14 di sini adalah bahwa harus mengampuni. Nah, ini yang hal yang kadang sulit untuk kita lakukan. Kadang kita berpikir bahwa aduh saya disakiti, saya hianati, saya nggak direspon. Itu yang kadang buat kita benci, kita iri.
kita sakit hati, akhirnya kita nggak mau melepas pengampunan. Tetapi Yesus sendiri bilang di ayat yang tadi 14 dan 15, kalau kita nggak mengampuni orang, jangan kita juga menuntut pengampunan. Karena kalau kita diampuni, berarti kita juga harus mengampuni. Itu intinya. Bahwa kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita juga wajib untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Jadi itu ya, ayat 14 dan 15, bahwa setiap kita pasti pernah punya sakit hati kepada orang, kita pernah punya dendam sama orang. Tapi Alkitab bilang, jangan kamu merasa dirimu diampuni Tuhan kalau kamu sendiri nggak pernah mengampuni orang lain. Jadi sebelum kamu mau diampuni, ya kamu harus mengampuni lebih dulu. Oke, itu ya. Nah sekarang yang hal berpuasa nih. Siapa yang mau baca? GG. Oke deh, aku aja deh. Iya, GG ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik, orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah ini ayat yang tadi GG baca dari ayat 16, 17 dan 18 itu kembali lagi. Jadi yang tadi kakak bilang bahwa pasal 16 ini membahas 3 topik atau 3 disiplin rohani yang seharusnya kita lakukan ya. Ya 3 disiplin rohani itu bisa kalian lihat di judul-judulnya di situ. Disiplin rohani yang pertama adalah bahwa kita itu harus disiplin memberi sedekah. Tapi kembali lagi, ketika kamu disiplin memberi sedekah, kamu harus kembali menguji motivasinya. Kamu memberi sedekah itu motivasinya apa? Kamu memberi berkat kepada orang lain itu motivasinya apa? Entah kamu menyenangkan Tuhan atau kamu mau untuk mencari pujian dari manusia atau kamu menyenangkan manusia. Itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua adalah apa? Di sini adalah harus disiplin berdoa. Disiplin berdoa. Nah, disiplin berdoa juga tadi sudah diuraikan bahwa disiplin berdoa di sini adalah bahwa berdoa dengan tidak mencari pujian, tidak harus pamer di depan orang, tapi Tuhan anjurkan bahwa kalau mau berdoa, masuklah ke kamarmu. Bila perlu Bapak dan Mama nggak tahu pun nggak apa-apa. Itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jadi kan nggak harus, supaya Mama, Papa tahu saya berdoa, pas mereka datang saya buka pintu, biar mereka lihat saya lagi doa, atau saya berdoa teriak-teriak biar mereka tahu saya doa. Kan doa dalam hati pun Tuhan tahu. Atau berdoa dalam kamar, kunci kamar dibilang di situ bahwa kunci kamarmu berdoa sendiri. Tuhan lihat itu juga. Tuhan melihat sesuatu yang tersembunyi, tapi dilakukan dengan tulus hati, bukan karena ada hal-hal tertentu. Nah, hal yang ketiga adalah disiplin berpuasa. Nah, disiplin berpuasa ini adalah bahwa tadi dibacakan, ada orang-orang yang puasa supaya orang lihat bahwa dia puasa. Di sini tuh dibilang apa? Mukanya muram, bahkan apa? Di situ dia membuat dirinya kayak seolah-olah karena dia puasa dia udah lapar, jadi mukanya udah nggak karuan. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau mau puasa dengan sungguh-sungguh hati, minyaki rambutmu, cuci mukamu. Artinya begini, kita itu kan kita yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya berpuasa, saya bergantung penuh kepada Tuhan. Saya harus semangat dong. Saya harus semangat berpuasa tanpa harus saya bilang, aduh ketemu orang, aduh saya lemas nih, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Jadi udah kayak lagi pamer nih, ini orang memang benar-benar rohaninya bagus ya. Dia puasa segini-segini sampai dia pamer begini. Tuhan kan nggak mau begitu.
Tuhan maunya itu, ini kan hubungan pribadi. Kita bergantung kepada Tuhan secara pribadi. Jadi disiplin berpuasa ini artinya bahwa ketika bergantung penuh kepada Tuhan, dalam hal kita mengambil bagian kayak berpuasa atau apa, kita ya seperti biasa aja. Jangan kita sampai raut muka kita juga diubah, di apa gitu, kayak orang yang aduh ini udah lemas banget nih, udah nggak sanggup lagi nih. Tuhan bilang begini, dalam hal berpuasa ya, kalau kakak secara pribadi ya, berpuasa itu nggak harus bilang oh harus dari pagi sampai malam. Itu bukan soal lamanya. Bukan soal lamanya kita berpuasa, tapi bagaimana kualitasnya. Kalau berpuasa cuman 5-6 jam, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, buat kakak itu hal yang luar biasa. Tapi kalau misalnya puasanya 1 hari, bahkan 3 hari, tapi ternyata puasa kita itu motivasi kita udah salah, bahkan kita puasa dengan tidak sungguh-sungguh, ya buat saya percuma, buat kakak percuma. Jadi mending kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, walaupun waktunya singkat, tapi kita melakukannya dengan sungguh. Tuhan melihat kualitasnya, bukan jumlah berapa lamanya kita berpuasa. Jadi di sini di pasal 6 tadi kita bahas ini ada 3 hal ya. 3 disiplin rohani yang mau kita lakukan supaya kerohanian kita itu jangan kerohanian yang duniawi ya. Jadi di sini adalah bahwa kerohanian kita harusnya kerohanian yang sejati, bukan kerohanian yang duniawi. Nah, kerohanian yang duniawi tadi sama yang seperti yang sudah kakak utarakan tadi, kakak udah jelaskan tadi, bahwa jangan kita lakukan itu hanya karena kewajiban aja. Oh, kamu orang Kristen harus ibadah setiap hari Minggu. Kamu orang Kristen harus ikut Zoom Teen setiap hari Minggu. Nanti dimarahin sama Kak Oris atau Kak Cindy marahin, atau Kak Handaya marahin. Kalau kita nggak masuk, nggak apa kita masuk aja, ntar kita matiin aja kameranya kan. Nah itu berarti kita hanya melakukan kerohanian duniawi. Tuhan mau itu bahwa kerohanian yang sejati adalah bahwa itu tadi pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat sudah bilang, pertama, memberi sedekah itu jangan supaya dipuji orang, jangan pamer. Hal berdoa juga begitu, jangan munafik kalau berdoa di depan umum, di depan orang supaya orang tahu ini orang rohani. Hal berpuasa juga, jangan sampai orang lihat, oh ini orang nih kayaknya ini udah lemas, ini kayaknya ini lagi puasa atau lagi apa. Jadi kalau mau berniat untuk mau berpuasa harus semangat, harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya Tuhan kasih kekuatan supaya bisa melewati itu semua. Sehingga di sini kalau kita mau lihat ya, kakak lihat di sini secara keseluruhan, kakak mau simpulkan begini. Orang Yahudi itu, mereka itu melakukan sebuah tradisi itu hanya untuk mematuhi dan juga mau memastikan bahwa disiplin itu memberi sedekah, berpuasa, berdoa itu terus berlanjut. Namun mereka tidak memiliki kecintaan kepada Allah. Jadi mereka itu hanya lakukan itu tradisi itu supaya itu tetap berlanjut. Karena mereka itu kan ahli Farisi, ahli Taurat, mereka itu imam. Jadi supaya dia tetap berlanjut, mereka harus tetap lakukan itu, beri sedekah, berdoa, disiplin. Tapi ternyata mereka itu tidak punya kecintaan terhadap Allah. Dan motivasi mereka tidak benar. Mereka melakukan itu bukan dengan motivasi yang benar. Sehingga kalau kita mau lihat bahwa orang-orang ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi itu, mereka melakukan, memang mereka rajin. Mereka rajin beri sedekah, mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa. Tapi tadi, rohani mereka itu, kegiatan-kegiatan rohani mereka itu tidak menyenangkan Allah. Sehingga kalau kalian pernah baca di kitab mana ya, kalau kakak nggak salah ya, di kitab Amos kalau nggak salah, di sana dikatakan bahwa saya nggak butuh korban-korbanmu, saya nggak butuh kamu upacara-upacara ibadahmu, ritual-ritual ibadahmu.
Yang saya butuhkan itu hatimu. Jadi di sini berarti kembali lagi bahwa tujuan pertama kita melakukan disiplin-disiplin tadi, memberi sedekah, berdoa, berpuasa itu, motivasinya harus menyenangkan Allah. Jangan motivasinya adalah menyenangkan manusia, cari pujian, cari ketenaran. Kalau kita mau tenar, enggak. Jangan jadi hamba Tuhan. Kalau mau tenar, jangan jadi hamba Tuhan, tapi jadi artis di sana. Nah, Tuhan maunya begitu. Tuhan maunya adalah bahwa kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Yang penting tujuannya adalah karena kita cinta kepada Allah dan kita mau menyenangkan Allah. Itu. Nah, sehingga kalau kamu ajak kalian semua, bagaimana seharusnya kita mempraktekkan kerohanian yang benar? Kira-kira ada yang bisa lihat dari tadi 3 topik yang kita sudah baca dari ayat 1 sampai 18, ada nggak caranya supaya kita bisa praktekkan kerohanian yang benar? Ada yang bisa jawab nggak di sini? Kira-kira seharusnya kita praktekkan kerohanian yang benar itu seperti apa? Maksudnya kayak gimana ya, Kak? Kan tadi kan orang-orang, kita bahas kan ini orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam-imam itu, mereka cara-cara mereka melakukan ibadah-ibadah, bahkan mereka memberi sedekah, mereka berdoa, mereka berpuasa. Tetapi ternyata kerohanian mereka itu bukan menyenangkan Allah. Mereka hanya melakukan itu supaya cari pujian dari orang, cari ketenaran, supaya orang bilang, oh ini rohani. Padahal enggak, Tuhan enggak senang dengan itu. Sehingga pertanyaannya adalah, seharusnya kita mau gimana? Kalau kita mau memberi sedekah itu kayak apa, mau berdoa itu seperti apa, mau berpuasa itu seperti apa? Kalau kita puasa itu kita harus tahan lapar sama aus. Gak apa-apa 1 jam atau setengah jam juga nggak apa-apa. Ya penting kita kayak nggak pamer nih. Oh ya aku lagi puasa loh, kayak habis itu kirim-kirim, habis itu kayak kirim ke sosmed gitu. Enggak, puasa itu intinya bukan itu. Iya. Ada yang lain? Kan itu bukan hanya puasa. Ada soal memberi sedekah, soal berdoa. Kira-kira ada yang lain yang bisa? Harusnya kalau kita Tuhan nggak mau dengan orang-orang Farisi, dengan apa yang dilakukan oleh orang ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh dan kita mau menyenangkan Allah, yang mau kita lakukan itu seperti apa? Supaya kita berbeda dengan orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu. Kira-kira yang mau kita lakukan itu kalau bersedekah seperti apa? Mau berdoa itu seperti apa? Berpuasa itu seperti apa? Ada yang bisa, itu kalau dari GG udah bagus ya, bahwa kita nggak perlu pamer. Ya, mungkin ada yang Heski. Baru nanti itu ya kita kasih ke Handaya. Handaya memberikan 1-2 kata untuk kegiatan pelajaran kita hari ini. Saya hanya sekedar mungkin kakak mau sharing aja. Maaf ini kakak nggak tampilin, kakak lagi di ini ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Goyang-goyang. Mungkin gini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kadang-kadang kita dibawa dalam kondisi ada 2 hal. Kita melakukan untuk diri kita, atau kita memang benar melakukan untuk Tuhan. Nah, ini yang kita harus uji dulu. Jadi, biarlah sebelum kita melakukan, kita berdoa dulu. Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu atau keinginan kita? Jadi, apapun hal yang kita mau lakukan, entah itu sepertinya kecil di mata manusia, tapi di mata Tuhan itu bukan hal yang kecil, karena kita melakukan dengan tulus. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, biarlah kita melakukan itu dengan kita menguji dulu, kita berdoa dulu, Tuhan, saya mau melakukan ini. Apakah seturut kehendak-Mu, atau memang hanya keinginan kita saja? Karena kadang-kadang ketika kita melakukan untuk
keinginan kita, setelah kita berhasil, kita mungkin akan jadi sombong. Iya. Kita akan nanti lama-kelamaan, wah saya bisa ini lakukan ini. Mungkin awal pertama kita bilang ya bersyukur karena Tuhan yang menolong. Tapi kelama-kelamaan kita akan timbulkan rasa sombong kita karena merasa wah ini kita mampu karena kita. Jadi biarlah setiap kita mau melakukan sesuatu, biarlah kita uji, kita berdoa dulu, Tuhan, saya mau melakukan ini. Misalkan ketika kita mau lagi sedang berdoa, Tuhan ingatkan ya ada teman kita yang sudah lama kita tidak bertemu atau tidak berhubungan dengan telepon atau apa. Cobalah kita berdoa, Tuhan saya mau berdoa untuk mereka. Tolong berikan kehendak-Mu, tolong berikan apa yang harus saya doakan untuk mereka. Karena kadang-kadang kita, ya itu ya, jadi seringkali terjadi dalam hidup kita, ya ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita minta kepada Tuhan, mungkin kita akan dibuat berhasil, tapi pada akhirnya, keberhasilan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita. Tapi begitu, ya seperti berpuasa, itu. Kadang-kadang kita akan merasa, oh saya mampu, saya bisa melewati puasa. Tapi itu hati-hati dalam kata-kata, oh saya mampu nih. Tapi kita lupa, yang memberikan kemampuan kita itu Tuhan. Yang memberikan kita itu kuat itu Tuhan. Betul. Jadi ya kadang-kadang ya kita harus juga sering, sebelum kita melakukan sesuatu, biarlah kita minta kepada Tuhan, apa yang mau kita kerjakan, biarlah ini memang benar-benar kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Dan ketika kita mungkin melakukan kita gagal, ya itu mungkin bukan memang rencana Tuhan. Iya. Jadi kegagalan yang Tuhan bikin itu bukan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang lain. Nah, kakak akan sharing satu hal pengalaman kakak. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, kakak pernah merencanakan sesuatu untuk masa depan kakak, untuk masa depan keluarga. Dan menurut kakak, ya memang kakak bawa dalam doa setiap yang kakak kerjakan, bawa doa. Tuhan, ini yang saya mau siapkan ini. Di dalam perjalanan sepertinya lancar-lancar aja. Tapi ketika persiapan itu sudah memasuki, ya mungkin sekitar 80-90%, sepertinya sedikit lagi akan berhasil gitu ya. Tapi disitulah ketika saat-saat akhir, tiba-tiba rencana itu berubah gagal. Awalnya tadi kakak berdoa sama Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kok bisa begini gitu? Padahal dari awal Tuhan sudah buka jalan, lancar semuanya. Tapi ketika pada saat mendekati akhirnya, ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah itu kakak bertanya-tanya. Dan ternyata jawaban yang kakak dapat bukan saat itu. Jawaban yang kakak dapat beberapa waktu kemudian ke depan. Mungkin ada sekitar ya setengah tahun sampai hampir 1 tahun lah. Itu jawabannya kakak terima. Jadi kenapa itu gagal? Karena Tuhan punya rencana lain. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kakak. Dan kalau kakak itu waktu itu berhasil, mungkin kakak tidak akan siap menghadapi situasi yang akan terjadi. Makanya Tuhan kasih itu gagal supaya kakak bisa kuat menghadapi situasi yang di depan kakak itu. Yang kakak nggak tahu. Dan puji Tuhan, kakak bisa lalui, kakak bisa lewatin ya karena bukan hebat kakak, bukan karena kemampuan kakak. Dan kakak bersyukur kegagalan ini membuat kakak tuh bisa menghadapi masalah yang akan datang. Kakak nggak tahu masalah itu apa yang akan datang kan, tapi ketika setahun kemudian kakak baru dapat jawaban, oh ini yang Tuhan siapkan buat kakak pribadi. Jadi Tuhan gagalkan, ini bukan berarti Tuhan gagalkan rencana kakak, membuat kakak jadi ya sepertinya tidak diberkati, bukan. Tapi Tuhan gagalkan supaya kakak bisa siap menghadapi sesuatu yang lebih besar yang Tuhan berikan. Ada masalah yang terjadi lebih besar, peristiwa yang terjadi lebih besar, dan itu kakak hadapi dengan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan itu sudah persiapkan. Jadi kegagalan itu bukan berarti kakak gagal, tapi
kegagalan itu membuat kakak dipersiapkan untuk menghadapi hal yang akan datang, yang Tuhan kasih, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kakak. Nah ini yang kakak share ya. Jadi ketika kita gagal melakukan sesuatu, biarlah kita jangan kecewa. Kalau kita melakukan sesuatu hal untuk Tuhan, jangan kita kecewa. Tapi biarlah kita ambil prosesnya, bahwa kita melakukan memang kita tulus untuk Tuhan. Keberhasilan atau kegagalan itu kan haknya Tuhan. Yang penting kita sudah tulus melakukan itu semua. Dan Tuhan yang menilai itu semua. Nah ini yang kakak bisa share, satu hal yang kakak alami. Jadi ketika saat-saat itu kita dibawa dalam sesuatu kegagalan, bukan berarti kita gagal total. Tapi kita dipersiapkan untuk masuk dalam satu ujian yang lebih besar, suatu hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan untuk kita, supaya kita kuat menghadapinya. Ini yang kakak bisa share. Demikian ini yang kakak kembalikan lagi kepada Kak Oris. Biarlah ini ya biar kita diambil hikmahnya, pengalaman. Jadi ketika kita gagal atau berhasil, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalaupun kita berhasil, bukan karena kita, karena Tuhan yang membuat semua itu bisa berhasil. Dan kalaupun gagal, juga bukan kita gagal di mata Tuhan, tapi Tuhan melihat proses kita. Tapi gagal itu untuk kita dipersiapkan untuk hal yang lebih besar, supaya kita lebih kuat dan kita bisa bertahan. Dan kita bisa dapat memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kakak kembalikan lagi kepada Kak Oris. Ya, oke, makasih Kak Handaya yang sudah berbagi buat kita hari ini pengalaman yang sangat memberkati. Ya, jadi seperti yang tadi Kak Handaya bilang bahwa ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, maka kita nggak akan kecewa dengan setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kerohanian kita itu bukan kerohanian yang duniawi saja, tapi kerohanian yang sejati. Kerohanian yang sejati itu apa? Kerohanian yang tidak hanya berdiri di tempat, tapi kerohanian yang terus dan terus dia akan bertumbuh. Kerohanian yang terus dan terus dia akan naik level. Nah, kalau orang-orang yang punya kerohanian yang duniawi, ketika ada persoalan-persoalan seperti yang tadi Kak Handaya sebutkan, dia nggak akan bertahan. Tapi kalau Kak Handaya bisa bertahan dan bisa melewati semua tantangan, semua cobaan yang ada dalam diri Kak Handaya yang bisa Tuhan izinkan terjadi, itu suatu level kerohanian yang buat kakak itu adalah level kerohanian yang sangat luar biasa, level kerohanian yang sejati sebenarnya, karena melihat sesuatu bahwa ada maksud Tuhan di setiap peristiwa yang ada. Nah, kalian semua adik-adik yang sudah kami bimbing selama ini, kalian juga harus punya itu. Kalian, kami bertiga ya, Kak Handaya, Kak Cindy, kami punya suatu harapan besar buat kalian bahwa kalian, hendaknya kalian itu punya kerohanian yang nggak stagnan ya, yang nggak cuma di tempat begitu-begitu aja, tapi kalian itu semakin hari punya kerohanian yang semakin meningkat. Kerohanian kalian semakin hari semakin meningkat, khususnya untuk hari ini kalian kalian punya kerohanian yang sejati, bukan kerohanian yang duniawi. Dalam hal apa? Tadi udah kakak bilang bahwa hari ini kita melihat bahwa kerohanian yang sejati itu terlihat dalam 3 hal, 3 disiplin tadi. Disiplin memberi sedekah, disiplin berdoa, disiplin berpuasa, tapi bukan untuk menyenangkan manusia. Disiplin-disiplin ini kalau kalian lakukan, memberi sedekah, berdoa, berpuasa hanya untuk menyenangkan Tuhan, kakak yakin dan percaya bahwa iman, bahkan level kerohanian kalian itu adalah level kerohanian yang sudah mulai makin hari makin meningkat, sehingga kalian bisa teguh menghadapi setiap persoalan yang mungkin Tuhan izinkan akan terjadi dalam hidup kalian. Kakak yakin bahwa kalau kalian mau lakukan hal-hal tadi, maka iman kalian itu akan makin hari makin meningkat. Sehingga tadi pertanyaan kakak, bagaimana seharusnya kita praktekkan kerohanian yang benar? Tadi kakak udah bilang bahwa tidak perlu harus dilihat orang, tidak perlu pamer di depan orang, tidak perlu
orang nggak lihat pun nggak masalah. Yang penting kamu lakukan aja, lakukan aja, lakukan aja. Kayak misalnya gini, kakak kan tinggal di Pastore kan. Kakak sapu, kakak ngepel, kakak susun kursi di bawah. Emang kakak harus tunggu ada papanya Gege dulu, ada Om Jeff datang baru saya mau bersihin biar Om Jeff lihat saya atau Tante Ai lihat saya. Oh ini Uris rajin ya. Kan nggak begitu, nggak harus dilihat orang. Yang penting kamu lakukan intinya adalah, oh ini karena saya mencintai pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Ya walaupun saya nggak khotbah di mimbar, tapi setiap hari Sabtu malam kakak udah bersihin tempat ibadah di bawah, siapin kursinya, siapin udah bersihin semua. Jadi hari Minggu pagi tinggal orang pakai. Oh siapa yang bersihin, siapa yang bersihin. Tapi kan kita udah melakukan itu tanpa harus dilihat orang. Dan yang kedua adalah cara yang benar untuk kita mempraktekkan kerohanian yang benar itu adalah bahwa kita punya ketaatan dan kita tunduk benar-benar di hadapan Tuhan. Ketundukan. Hidup rohani adalah hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Tidak ada gunanya melakukan berbagai ritual agama, berbagai acara keagamaan tanpa adanya perubahan hati. Jadi intinya bahwa kalian tiap hari kalau belajar, tiap hari kita ikut Zoom begini, kita belajar. Kita, kakak sama Kak Cindy sama Kak Handaya, kalau ngoceh, kadang ngomong sampai 1-2 jam. Tapi kalau kalian nggak punya perubahan hati, percuma. Jadi kalian kalau dengar kayak kami, kakak di sini, Kak Handaya, Kak Cindy, Kak Oris juga, kami punya kelemahan, kami punya keterbatasan. Tapi kalau Tuhan izinkan boleh kakak boleh bagiin kebenaran firman Tuhan buat kalian. Kalau kalian nggak terima dengan ketundukan hati, kalian tidak terima dengan ketaatan, maka kalian akan gitu-gitu aja, kerohaniannya nggak akan berubah. Tapi kalau kalian terima, terus kalian taat mau melakukan apa yang disampaikan, maka kalian lama-kelamaan kalian akan punya perubahan dalam hati, dan kerohanian dan sikap hati kalian itu akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi udah tiap hari kalian akan begitu, udah tanpa harus dibilang kalian udah, kerohanian kalian itu udah berubah gitu. Jadi itu ya, ada 3 hal yang hari ini kakak boleh bagikan kepada kalian, bahwa kalian hidup atau kita semua punya kehidupan kerohanian yang sejati, jangan kehidupan kerohanian duniawi yang hanya mau melakukan ibadah, mau melakukan Zoom, tapi ternyata kita nggak pernah berubah. Sikap hati kita atau perbuatan kita nggak pernah berubah, percuma. Kita Zoom terus, kita buang-buang waktu, kita nggak berubah secara menunjukkan kerohanian kita yang berubah, menuju kepada kita menyenangkan Tuhan. Jadi itu ya, ada 3 hal tadi, bagaimana kalian harus disiplin, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pamer, tapi kalian harus punya ketaatan. Ini kan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal memberi, hal-hal berpuasa, hal berdoa, itu kan ajaran Tuhan ya. Itu adalah firman Tuhan. Itu yang kalau kalian taat melakukan itu bukan karena kalian cari pujian dari manusia, tapi karena kalian mau untuk melakukan firman Tuhan. Itu intinya. Tuhan akan senang melihat apa yang kalian perbuat. Ya itu yang bisa kakak bagikan. Jadi ini udah 1 jam lebih. 1 jam lebih kita udah ini. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan. Akan bahas lain lagi bersama Kak Cindy. Kak Cindy yang akan bawa kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin Kak Handaya nanti dibicarakan lagi.